Shalom saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Senang sekali kita diperjumpakan Tuhan melalui Renungan Pagi edisi Selasa 6 September 2022. Kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan siap menerima kekuatan baru dari Tuhan sendiri. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Pembacaan kita saat ini adalah dari kitab Yeremia pasal 19 ayat 1 sampai ayat 15. Marilah kita berdoa mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan dan kehidupan baru yang Kau karuniakan bagi kami. Kami percaya hari ini adalah berkat dari Tuhan dan kami pun mengaminkan Tuhan menguatkan kami dan akan menyertai kami melalui hari ini. Karena itu Tuhan, izinkan kami untuk dapat menikmati hadirat-Mu dalam perenungan melalui renungan pagi saat ini. Sabda-Mu akan menjadi sumber kekuatan kami untuk hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengar. Amin. Yeremia 19 ayat 1 sampai ayat 15. Pelajaran dari buli-buli yang pecah. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Bet Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan. Dan setiap orang memakan daging temannya. Dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini.
seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini, demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya. Aku akan membuat kota ini seperti Tofet, rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotonya orang membakar kurban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, di mana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Amin. Dengarlah yang patut didengar. Saudara, bayangkanlah bagaimana sulitnya hidup kalau tidak tahu harus kemana dan bagaimana. Lebih mudah seekor kuda berjalan di suatu tempat yang baru sama sekali daripada seorang muda yang hendak pergi ke tempat yang tentangnya ia belum pernah mendengar apapun. Kuda bergerak dengan naluri, tetapi manusia bergerak dengan kesadaran dan tanggung jawab, rasa kebebasan memilih, memenuhi panggilan hidupnya. Dalam rangka itulah, mendengar firman-Nya menjadi keniscayaan. Tidak mendengar dia akan mendatangkan hukuman, yakni hukuman sebagai wujud lain dari kasih yang agung, kasih yang tidak membiarkan umat menjadi binasa selamanya. Gambaran dari hukuman-hukuman yang amat mengerikan disampaikan melalui nubuat Nabi Yeremia. Puncaknya adalah munculnya sifat dan tindakan kanibal, bahwa manusia memakan daging manusia. Ayat 9 pembacaan kita. Ini adalah gambaran masyarakat yang tak bisa memperbaiki dirinya lagi, menjadi seperti tembikar yang pecah. Saudara, gambaran yang sedemikian mengerikan itu bukan muncul sekonyong-konyong, melainkan sebagai akibat dari sikap tidak mendengar dan keras kepala dari umat yang sangat disayanginya. Jelas dalam ayat 15 pembacaan kita. Sikap tidak mendengar telah melahirkan kehidupan beragama yang rusak sama sekali. Penyembahan kepada ilah lain sampai pada bentuk penyembahan yang sangat bodoh, yakni mengorbankan anak sebagai persembahan. Kembali ke ayat 5 pembacaan kita. Hidup tidaklah mungkin tanpa mendengar firman Tuhan. Seperti dalam salah satu semboyan reformasi sola scriptura. Selalu terbuka dan sedia mendengarkan firman-Nya akan membawa kita terus bertumbuh dalam hidup yang semakin berkenan kepadanya. Secara praktis, itulah jalan benar dan sejati untuk membangun pribadi dan hidup bermasyarakat yang memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, diberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sungguh mengingatkan kami agar kami setia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa dalam kuasa Roh Kudus, kami terus dituntun untuk terus berada dalam kesetiaan mendengarkan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Tuhan menjaga keluar masuk kami dari rumah kami dan juga
dari tempat pekerjaan kami, dari tempat anak-anak kami menuntut ilmu, dan bahkan dalam segala aktivitas kami. Tuhan membawa kami menjadi berkat dan mengembalikan kami ke dalam rumah kami dalam damai sejahtera-Mu. Ya Bapa, kami taruh dalam tangan kasih-Mu untuk semua pengharapan kami bersama dengan sahabat-sahabat kami yang berada dalam kelemahan tubuh, yang sakit, dirawat di rumah sakit, di rumah. Tuhan, Engkau pulihkan iman, kuatkan untuk berada di dalam penyembuhan. Yang berduka cita, Tuhan, Engkau hiburkan mereka, tetap mereka kuat menjalani masa-masa duka dan keluar sebagai pemenang dalam iman. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yakinkan mereka diberkati oleh Tuhan. Yang berada dalam pergumulan-pergumulan berbagai macam hal, Tuhan tetap pegang teguh mereka dan buat mereka terus meyakini Engkau baik. Tuhan, Engkau berkati para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati pelayanan kami sepanjang hari ini. Berkati pemerintah kami tetap memerintah dengan kebenaran Tuhan. Dan buatlah keadilan tetap nyata di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Bapa, berkati kami semua yang bersatu dalam renungan pagi ini. Ampunilah segala salah dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih untuk kesetiaan setiap kita yang selalu menikmati renungan pagi. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini. Tetap menjaga kesehatan. Salam sehat.